pertanyaan saya, dari 300 orang itu, menurut kamu bisa nggak dapat 10? Bisa. Berapa lama? Ya, mungkin hanya kurang dari 3 bulan. Oke, berarti dia sudah sadar bahwa dia bisa mendapatkan 10 dari 3 bulan. Dari 3 bulan, kurang, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita kasih ilustrasi. Kita bilang, nah, kalau misalnya 10 dalam waktu 3 bulan, oke lah, kita bicara misalnya, yang lain tidak sempurna. Ya, atau mungkin kamu mengalami kemunduran, tidak sehebat tim lain untuk rekrut 10. Masuk akal nggak kalau kamu rekrut 10 dengan panduan bertemu dengan 300 orang dan dapat 10? Masuk akal nggak? Dia bilang masuk akal. Oke, berarti dapat 10. Nah, masuk akal nggak kalau misalnya dalam waktu 4 bulan? Oh, masuk akal. Lebih masuk akal mana? 3 bulan atau 4 bulan? Lebih masuk akal 4 bulan. Lebih masuk akal mana? 6 bulan atau 4 bulan? Lebih masuk akal 6 bulan. Lebih masuk akal mana? 12 bulan atau 6 bulan untuk dapatkan 10? Lebih masuk akal 12 bulan. Nah, oke, berarti sangat masuk akal ya. Nah, ini bukan hitungan yang tidak masuk akal. Oke, kalau sudah itu, kita bicara. Bagaimana dengan tim kamu 10 orang ini? Kalau kamu berhasil melakukan startup itu untuk membuat mereka follow up, mungkin melakukan yang namanya join Bapak Ibu ya. Startup ini kan kita berbicara tentang jump start Bapak Ibu ya, lompatan untuk memulai. Nah, jadi 10 orang ini menurut kamu dikasih waktu 3 bulan sudah masuk akal. Gimana kalau kita kasih waktu mereka 12 bulan? Nah, berarti kan masuk akal. Nah, ilustrasi ini Anda gambarkan ternyata 5 tahun menghasilkan 100 miliar. Nah, lebih masuk akal mana ketemu dengan orang sebanyak itu dengan online atau offline? Lebih masuk akal lagi dengan offline. Lebih masuk akal mana lagi dengan cara satu kota atau satu negara atau seluruh dunia dengan puluhan negara? Lebih masuk akal dengan puluhan negara dapat 10 orang Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi intinya adalah dia mendapatkan ilustrasi bahwa ternyata dengan merekrut 10 orang itu kita punya masa depan dapat 100 miliar Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi pertanyaan begini, apakah Bapak Ibu bisa merekrut 2 dalam waktu 1 bulan? Kalau 2 bisa, kalau merekrut 10 dalam waktu 1 tahun bisa nggak? Bisa. Berarti pertanyaannya kembali, apakah saya bisa sukses secara finansial? Saya bilang sangat bisa Bapak Ibu. Jadi orang ini kekurangan dia banyak Bapak Ibu. Sekali lagi, kita jangan fokus pada kekurangan. Kita tahu bahwa semua orang itu punya kekurangan, Bapak Ibu sekalian. Justru karena kita kurang sesuatu, maka rumah kita biasa. Justru karena kita kurang, makanya kita mau kredit mobil itu rumitnya minta ampun. Justru karena kita kurang, makanya kita itu tidak diterima, Bapak Ibu sekalian, di tempat-tempat elit. Justru karena kita kurang, kita banyak kekurangan. Tapi orang mau sukses, jangan fokus pada kekurangan. Tapi fokuslah pada kelebihan. Apa kelebihan Anda? Anda punya kenalan. Apa kelebihan Anda? Anda punya keberanian. Apa kelebihan Anda? Anda punya pendamping. Apa kelebihan Anda? Anda punya keyakinan. Apa kelebihan Anda? Anda punya niat belajar dan bertumbuh. Kalau orang punya kelebihan ini di fokusnya Bapak Ibu sekalian, maka saya percaya Bapak Ibu sekalian, setiap dari tim kita itu akan berkembang dan akan bertumbuh, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi orang bertanya pada saya, Pak, kenapa dia bisa hebat bicara? Pak, kenapa dia bisa mengatasi banyak masalah? Kenapa dia bisa hebat bicara? Karena dia itu ketemu 20 orang, ngomongnya sama. Jawabannya itu kan? Betul. Nah, terus kenapa dia bisa mengatasi masalah? Kan gitu ya? Oh iya, karena dia dengar APP. Bapak Ibu, gini loh, kebanyakan orang itu rumit gitu loh Bapak Ibu, mengerjakan sesuatu sehingga tidak mendapatkan titik poin yang utama. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Sebenarnya untuk dapat 2, itu hanya mau ditolak. Karena bisnis ini hanya penolakan, dari istilah gini, Anda tidak bisa memisahkan antara keberhasilan dan kegagalan Bapak Ibu. Jadi itu satu paket Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ini saya ambil contoh audiobook Bapak Ibu sekalian. Ya, Anda bisa lihat Bapak Ibu. Ini dukungan kita Bapak Ibu. Kalau kita bicara, kenapa kamu itu bisa mengatasi banyak tantangan? Karena saya belajar dan bertumbuh. Nah, tempat belajar dan bertumbuh kita itu bukan di YouTube Bapak Ibu. Itu bukan di Instagram. Kenapa? Karena kecenderungan setelah Anda buka YouTube, tiba-tiba ada video lain, ada gambar lain, Anda punya waktu itu ke-distract sampai 20-30 menit Bapak Ibu sekalian untuk melihat itu. Anda tahu nggak Bapak Ibu, fokus itu bisa pecah Bapak Ibu sekalian. Untuk mengembalikan fokus, menurut penelitian, itu butuh waktu 15-20 menit. Jadi waktu saya itu, handphone saya Bapak Ibu, ini tidak ada gamenya Bapak Ibu. Handphone saya ini tidak ada gamenya. Instagram saya batasin timernya setiap hari hanya 1 jam. Itu maksimal.
YouTube saya hanya batasin 1 jam. Setelah itu saya langsung mati YouTube-nya dan mati Instagram. Saya tidak pernah habiskan waktu untuk timer dan Instagram saya, Bapak Ibu. Jadi saya masih punya waktu biasanya 20 menit, 30 menit tersisa, atau 50 menit, kadang-kadang masih tersisa. Karena saya jarang pakai. Jadi kalau saya buka YouTube-nya 50 menit, pasti 1 jam, saya pasti akan tertutup, karena ada timernya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya pelajari, kalau kita misalnya lagi fokus baca buku nih, kita lagi fokus sesuatu, mau ngomong sesuatu, kita mau transfer energi, tiba-tiba kita ini noleh ke WhatsApp yang masuk. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, kita punya, pikiran itu kan terganggu. Nah, untuk mengembalikan fokus di topik yang kita bicara, itu ternyata butuh waktu 15 menit loh. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita mengajak Anda untuk bisa fokus Bapak Ibu, fokus pada pendidikan yang sesuai dengan bidang Anda dan tidak terdistrak, Bapak Ibu. Karena kita tahu, waktu itu jauh lebih berharga, Bapak Ibu, daripada uang, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang waktu lebih berharga daripada uang? Ya jelas, Bapak Ibu. Uang itu hilang bisa Anda cari, Bapak Ibu. Uang bisa Anda lipat gandakan. Bagaimana dengan waktu yang sudah hilang? Tidak bisa, Bapak Ibu. Kita akan lihat sama-sama bagaimana sebenarnya manfaat dari audio ini. Oke, cek 1 2, suara saya dapat didengar ya? Teman-teman, makasih ya. Bapak Ibu sekalian, jika Anda hari ini mau bekerja untuk meningkatkan produktif, Bapak Ibu sekalian, ingat Bapak Ibu, kita di bisnis ini bukan sebagai pengajar. Kita dalam bisnis ini itu bukan sebagai guru, Bapak Ibu. Kita di bisnis ini adalah sebagai pendukung, Bapak Ibu sekalian, pendukung keberhasilan mereka. Jadi kalau ada tim Anda yang mengundang dan butuh penguatan, Anda harus dukung. Nah, jika ada tim Anda yang kepingin minta dukungan startup, Anda harus dukung. Mereka bertumbuh dan berkembang, gunakanlah ABT. Nah, jangan habiskan waktu Anda untuk mengajar. Bapak Ibu sekalian, Anda lihat ya, Starbucks itu ada universitasnya, McDonald itu ada universitasnya. Karyawan-karyawan yang masuk bisa buat kopi, bisa buat burger, semua itu karena masuk di universitas itu untuk belajar, Bapak Ibu. Bukan orang yang jaga di kasir yang ngajarin, Bapak Ibu. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Nah, sisanya Bapak Ibu sekalian, Anda tinggal mendukung, Bapak Ibu. Jadi pertumbuhan tim Anda itu terus berlanjut. Perekrutan Anda masif, Bapak Ibu sekalian. Perekrutan Anda masif, Bapak Ibu. Saya ingin Anda lebih sederhana, Bapak Ibu ya. Jadi, selamat datang di komunitas yang menyediakan juga pendidikannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, pendidikannya untuk cepat sukses dalam bidang ini. Bukan bidang yang lain, Bapak Ibu. Ingat, banyak hal baik di dunia ini, tapi kita harus konsentrasi pada bidang kita. Ya, setiap hari lahir konten, setiap hari lahir buku jutaan, Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat, itu semua hal bagus. Tapi Anda harus tahu, fokus Anda di mana, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kemudian Bapak Ibu, sabar ya, saya buka catatan saya. Oke, nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat manfaat dari ABT ini, Bapak Ibu. Ini adalah satu message ya, dari atas, message from the top yang Anda bisa dapatkan. Jadi ternyata bukan hanya audio saja, tapi ada video-video singkat yang memberikan mindset-mindset yang ada di dalam audiobook ini, Bapak Ibu. Jadi sama-sama kita saksikan lagi, ya. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, semoga semuanya menjadi jauh lebih baik daripada hari kemarin. Karena itu kejelasan yang kristal clear membuat kita memiliki kekuatan dari dalam atau energi untuk meraih tujuan yang sangat jelas dengan kendaraan bisnis of fusion. Ingin meningkatkan bisnis Anda 10 kali lebih besar, bigger 10 times, maka satu hal yang harus Anda
putuskan adalah tingkatkan standar Anda. Oke, kita beri applause dulu buat teman-teman aktivitas kita yang betul-betul mendukung kita ya, supaya tim kita bertumbuh dan berkembang, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya pada saya, Pak, saya harus dengarkan ini setiap hari nggak? Saya katakan sama Bapak Ibu, jadikanlah kebiasaan mendengarkan hal-hal yang positif mengenai bisnis ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisnis ini adalah bisnis energi murni. Kalau Anda punya mental di atas, Bapak Ibu, Anda akan closing lebih banyak. Tapi kalau Anda mengalami kejatuhan mental, Anda itu akan akan kesulitan menjoinkan orang, Bapak Ibu. Ini bukan tentang Anda itu siapa, Bapak Ibu sekalian. Bukan. Ini adalah tentang energi murni Anda, Bapak Ibu. Jadi, jagalah pikiran Anda supaya Anda tetap berada pada mental yang paling puncak, Bapak Ibu sekalian. Oke? Nah, terima kasih banyak buat Anda lebih paham, Bapak Ibu, ya. Buat Anda yang mau mengetahui jauh upline Anda untuk memesan majalah ini, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah hal yang sederhana, tapi ini sangat penting buat Anda, karena ingat tugas kita dalam bisnis ini bukan mengajar. Tugas kita dalam bisnis ini adalah merekrut dan memimpin. Memimpin dalam arti kita duplikasi, Bapak Ibu. Biarkanlah pendidikan, pengembangan itu semua dari tools, Bapak Ibu sekalian. Tapi Anda berfokus pada merekrut dan memimpin, Bapak Ibu sekalian. Itu porsinya, ya. Kalau Anda tanya saya porsinya berapa persen, Bapak Ibu? Ya, bisa sampai 95% porsinya. Nah, 5% itu apa, Bapak Ibu? 5%-nya itu adalah sedikit edukasi dan banyak promosi, Bapak Ibu. Saya lebih baik mempromosikan ABP-nya Pak Lukas. Saya lebih baik mempromosikan ABP-nya Pak Marcel, ya. Sehingga dia tertarik. Lalu Pak Marcel yang bercerita pada dia, Bapak Ibu, baru saya tanya sama dia, apa yang kamu dapatkan? Dari situ, kita tidak perlu bertengkar sama prospek kita, Bapak Ibu. Kita tidak perlu bertengkar dengan tim kita. Kan kadang-kadang kalau kita mau memberitahu tim kita yang, yang minta maaf, agak sedikit keras, Bapak Ibu sekalian, sulit, Bapak Ibu. Nah, daripada Anda berkelahi dengan dia, biarkanlah dia berkelahi dengan ABP. Ya, Anda punya hubungan tetap bagus sama dia, Bapak Ibu. Ya, seperti itu ya. Semoga Anda bisa menangkap. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana cara tetap sederhana? Poin kedua, Bapak Ibu ya. Poin kedua ini saya buka di sini. Oke. Keberhasilan di bisnis jaringan tidak membutuhkan, pertama, Bapak Ibu, tidak membutuhkan penguasaan rumus matematika, Bapak Ibu, penguasaan rumus matematika yang rumit, pendidikan yang tinggi, Bapak Ibu sekalian, ilmu psikologi atau jago bicara, Bapak Ibu. Jadi Anda harus paham bahwa hati-hati terjebak dengan status hebat seseorang. Lebih baik Anda dapat seseorang yang biasa, tapi mau melakukan tindakan yang sederhana. Dia tahu bahwa bisnis ini adalah bisnis penolakan. Jadi dia tetap mengundang orang walaupun ditolak. Daripada dia punya berbagai macam teori yang tinggi, tapi action-nya sedikit, Bapak Ibu. Ya. Nah, saya ambil contoh, Bapak Ibu. Kita lihat karikatur dua ini. Ini satu orang yang mengatakan ini, saya lulus S2, saya jago hitungan rumit, saya pintar bicara, saya lulusan terbaik. Saya bisa hipnotis, karena dia itu bilang, ini bisnis harus bisa hipnotis orang baru join, Bapak Ibu. Kemudian saya orang khusus, Bapak Ibu. Saya ini nggak banyak di dunia seperti saya. Nah, ini langka. Nah, Anda bisa bayangkan, satu orang yang lain, saya orang biasa ditolak. Nah, saya ditolak belasan kali untuk dapat 2 pro. Jadi intinya adalah, kalau Anda lihat, Bapak Ibu, dunia ini dipenuhi oleh orang langka atau orang pada umumnya. Iya, pada umum. Karena lebih banyak orang umumnya, berarti sebenarnya Anda harus berpikir seperti orang pada umumnya. Gitu. Ya, jadi kalau Anda menonjolkan terlalu hebat personality Anda yang sudah Anda dapatkan bertahun-tahun, yang kita khawatirkan itu adalah orang ngeri lihat Anda, orang takut karena orang berpikir
bisa hipnotis baru join dalam bisnis ini. Wih, tunggu pintar bicara baru join dalam bisnis ini. Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu. Orang langka, orang khusus ini tidak banyak, Bapak Ibu. Ya, kenapa Pak Eko itu minta maaf ya, saya tidak bermaksud untuk mempromosikan Pak Eko. Kenapa Pak Eko itu bisa buka grup di luar negeri? Bukan karena Pak Eko lebih jago bahasa Inggris loh. Pak Eko itu Inggrisnya parah banget, Bapak Ibu. Hari ini berkembang luar biasa, lebih baik jauh dari saya, karena lebih banyak praktek aja, Bapak Ibu. Tapi saya tuh lihat banyak orang itu yang Inggrisnya jago, Bapak Ibu. Luar biasa lah Inggrisnya. Tapi tidak berkembang. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, di grupnya di luar negeri. Ya, karena dia itu berpikir harus rumit. Dia berpikir rumit, Bapak Ibu. Intinya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, tapi Pak Eko berpikir simpel. Kalau dia nggak mau, saya cari yang lain. Kalau dia nggak mau, saya cari yang lain. Akhirnya dapatlah orang yang mau. Terus grupnya yang berkembang, Bapak Ibu, juga meniru pemikirannya. Gitu. Nah, jadi meniru pemikirannya, sehingga grupnya tidak teknis, Bapak Ibu sekalian. Ya, grupnya tidak teknis. Nah, itu dia, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda lihat, pendidikan tinggi, Bapak Ibu sekalian, ini bahaya loh kalau Anda berpikir seperti ini. Kemudian, harus bisa menyelesaikan matematika yang rumit baru sukses, Bapak Ibu. Ilmu psikologis harus hebat. Bapak Ibu, saya baca buku psikologi, Bapak Ibu. Saya baca beberapa buku-buku pengembangan bisnis, Bapak Ibu. Itu bukan untuk saya ketahui, Bapak Ibu. Tapi untuk saya mengerti dan saya lupakan. Kapan saya pakai? Saya nggak mau simpan semua di kepala saya. Saya tahu, saya itu harus yang lain, dan otomatis keluar di saat saya menghadapi tantangan. Jadi saya akan mengupload secara otomatis apa yang saya pernah baca, bukan untuk saya hafal sebenarnya, tapi saya baca untuk saya lupakan. Tapi saya baca untuk mengerti, Bapak Ibu. Nah, setelah saya mengerti, saya lupakan. Kenapa? Karena waktu saya hadapi tantangan, otomatis ada jawabannya, Bapak Ibu sekalian. Baru saya pakai apa yang saya baca. Saya bukan hafal. Karena menurut saya, kalau saya jadi buku yang berjalan, aduh Bapak Ibu, apa bedanya saya dengan perpustakaan? Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak, Bapak Ibu sekalian, penjaga perpustakaan itu lebih banyak baca buku dari kita loh. Tapi dia tetap penjaga perpustakaan loh. Gajinya penjaga perpustakaan. Padahal dia banyak baca buku. Bapak Ibu. Ya, jadi Anda harus paham, kita baca buku itu bukan untuk kita itu tahu semua isi buku, bukan. Tapi untuk kita mengerti dan kita lupakan. Kita akan pakai di saat kita mendapatkan tantangan. Bapak Ibu sekalian. Dibuat gampang aja, dibuat mudah, Bapak Ibu. Ya, oke. Lanjut, Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya adalah cara tetap sederhana yang ketiga, Bapak Ibu. Anda tidak harus melakukan hal yang luar biasa untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Ini pemahaman orang yang keliru, Bapak Ibu. Saya kasih tahu Anda ya, Bapak Ibu ya. Kalau Pak Marcel sering bicara 10.000 jam, itu sebenarnya adalah hal biasa, tapi diulang 10.000 kali. Diulang 10.000 jam. Anda paham maksud saya, Bapak ya? Anda tidak perlu pelajari hal yang baru, Bapak Ibu, tapi Anda harus tahu bahwa skill apa yang harus Anda kuasai untuk masa depan Anda. Itu yang Anda ulangi terus. Nah, kita ambil contoh ya, Bapak Ibu ya. Kita ambil contoh, Bapak Ibu. Anda tidak harus melakukan hal luar biasa untuk mendapatkan hasil luar biasa. Oke, kita bicara begini ya. Anda tahu Bruce Lee kan? Bruce Lee pernah mengatakan bahwa saya tidak takut dengan orang yang melatih 10.000 jurus. Tapi saya takut dengan orang yang melatih satu jurus 10.000 kali. Berarti dia hanya punya satu jurus 10.000 kali. Berarti dia menguasai benar-benar jurus itu. Kalau dia menguasai jurus bantingan tangan kanan ini, tapi dia latih setiap hari selama 5 tahun, 7 tahun, 10.000 jam. Bapak Ibu hati-hati, Anda punya 10.000 jurus, dia hanya pegang kerah baju Anda bisa dibantu, Bapak Ibu sekalian, dengan mudahnya. Karena ini sudah terlatih, Bapak Ibu. Satu jurus ini aja, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi itu benar-benar luar biasa, Bapak Ibu. Ya, maksud saya, itu caranya. Nah, kita bicara tentang Tiger Woods. Tiger Woods itu bisa menjadi bilioner hari ini. Kenapa? Karena dia menguasai hanya satu pekerjaan yang diulangi terus-menerus. Apa itu? Golf. Bapak Ibu, dia setiap hari memukul ribuan bola golf. Ya, dia pukul bola golf doang. Bayangkan, Bapak Ibu. Mukuli bola golf bisa menjadi bilioner. Mukul bola, Bapak Ibu, bisa jadi bilioner. Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia menekuni satu bidang itu.
Oke, yang berikutnya Anda bisa tahu Kolonel Sanders, Bapak Ibu. Dia juga adalah orang yang menawarkan resep Kentucky Fried Chicken-nya berulang kali. Akhirnya dia sukses. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa lihat Michael Jordan hari ini, kenapa dia hebat? Karena dia melempar bola berkali-kali di gawang, akhirnya dia menjadi legenda di situ. Ini kan hal sederhana. Nah, di dalam bisnis network marketing ini, apa hal sederhananya, Bapak Ibu? Anda harus menjadi predator rekrut, Bapak Ibu. Anda harus menjadi predatornya follow up, Bapak Ibu. Itulah yang Anda ulangi terus-menerus, bukan yang lain, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi menurut saya, apa yang harus saya pelajari dari WFH ini? Yang saya pelajari dari WFH ini adalah hal ini, Bapak Ibu. Bagaimana saya ngopi online. Ngopi online tuh, saya bisa ngopi online ke prospek, ngopi online ke tim, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa, tujuannya apa sih? Saya startup. Tujuannya saya apa sih? Rekrut. Tujuannya saya apa sih? Follow up, Bapak Ibu. Itu yang saya ulang-ulangi terus, Bapak Ibu. Dan berkali-kali, kalau kita belajar, kenapa Oprah bisa jadi billionaires? Karena dia membuat acara talk show itu sebanyak 4.500 kali dalam hidupnya. Episodenya sampai 4.500 kali. Itu kalau saya tidak salah ingat. Tidak merubah topik, Bapak Ibu. Ya itu aja, dia tanya. Kamu siapa? Gitu ya. Nah, apa yang kamu lakukan, kenapa kamu bisa sampai seperti itu? Itu yang ditanya berkali-kali. Bahkan Oprah pernah curhat, dia bilang, ya saya kadang-kadang bosan juga nanya orang hal yang sama seperti itu setiap harinya. Tapi saya berusaha untuk tetap semangat seperti saya baru wawancara pertama kali, Bapak Ibu sekalian. Saya juga sama, Bapak Ibu. Setiap kali saya ketemu dengan orang, saya presentasi, yang saya presentasi hal yang sama, Bapak Ibu. Tapi yang selalu saya ingat adalah bahwa Anda tidak harus melakukan hal luar biasa untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Ini kata-katanya siapa sih sebenarnya? Ini kata-katanya Benjamin Graham, Bapak Ibu. Ya. Jadi Benjamin Graham itu, dia tidak percaya dengan teori-teori yang aneh-aneh dalam dunia investasi, Bapak Ibu. Dia tidak percaya. Yang dia tahu adalah, kalau kamu simpan lebih lama properti yang ada, itu akan naik. Hanya itu. Ini bukan tentang kecerdasan kamu sekolah di Harvard. Bukan. Nah, tapi kalau kamu hiruk pikuk dengan pasar, hari ini kan banyak properti turun. Kamu takuti, kamu jual. Karena berdasarkan kejadian hari ini. Tapi kalau COVID hilang 5 tahun lagi, propertinya akan naik lagi. Ini bukan sesuatu hal yang pintar, Bapak Ibu, bukan. Kenapa saya memilih bisnis ini? Oh, ternyata kecerdasan saya mengarahkan saya supaya berada dalam dunia internet. Begitu. Nah, kemudian kenapa saya itu ternyata menjalankan bisnis online di saat semua masih serba offline? Oh, ternyata kecerdasan saya menuntut saya supaya mengambil keputusan mempercikan bisnis masa depan. Nah, kenapa saya hari ini bersyukur sekali dalam bisnis ini? Ya, karena Bapak Ibu,